Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada hari ini khutbah kita, siapakah yang lebih mulia daripada Nabi Isa alaihi salam? Pertanyaan ini ketika terjadi dialog, perdebatan selama 2 hari 3 malam antara Bani Najran yang beragama Nasrani dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada waktu Asyar. Mereka rombongan sebanyak 60 orang datang kepada Rasulullah untuk berdebat. Pertama kalinya perdebatan terpanjang di dunia. Dalam perdebatan itu Nabi Muhammad duduk paling depan. Kemudian dari Bani Najran 2 orang duduk paling depan. Ucapan pertama Nabi Muhammad SAW dalam perdebatan itu, kata Rasulullah, asliman, masuk Islamlah kalian berdua. Kaum muslimin yang berbahagia, ucapan pertama ini sangat menyentuh hati mereka. Baru pertama kenal, Nabi Muhammad sudah mengatakan, masuk Islamlah kalian berdua. Mereka menjawab, ya Muhammad, kami sudah Islam.
Nabi Muhammad menjawab, kalian berbohong. Kenapa? Karena kalian masih menyembah berhala. Yang kedua, kalian masih memakan binatang yang dinajiskan. Itu buktinya kalian berbohong bahwa kalian belum Islam. Nah, dengan ucapan seperti itu, pemimpin mereka yang bernama Al-Aqib, dan mereka terus bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka pertanyaan yang paling paten, pertanyaan yang paling pemungkas, pertanyaan yang tak akan terjawab oleh siapapun. Pertanyaannya, siapakah yang lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Isa alaihi salam? Dengan alasan Nabi Isa satu-satunya manusia dilahirkan ke dunia tanpa benih dari ayah, hanya ibu. Benihnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah manusia di dunia ini yang seperti itu? Siapakah yang lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Isa yang lahir tidak memerlukan ayah, hanya melahirkan ibu? Sedangkan nabi-nabi yang lain mempunyai ayah dan ibu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mereka menyangka pertanyaan itu tidak akan terjawab oleh Rasulullah. Tapi rupanya jawaban itu diberikan oleh Allah sebagaimana tercantum di dalam surat Ali Imran, yang kalau hanya berdasarkan tidak ada ayahnya, dia lebih mulia dibandingkan dengan yang lain-lain. Ada yang lebih mulia, kata Rasulullah. Siapa dia? Nabi Adam alaihi salam. Bukan saja dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu sekaligus, dialah lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka termenunglah Bani Najran yang berasal dari Yaman, 60 orang dengan memakai baju yang paling indah. Dengan semangatnya dia mengatakan Nabi Muhammad sebagai nabi palsu, tidak akan bisa menjawab pertanyaan mereka. Ternyata pertanyaan mereka enteng sekali dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, bahkan Nabi Isa alaihi salam sudah menyebutkan nabi yang akan datang sesudah beliau namanya Muhammad atau Ahmad. Disebutkan di dalam surat Shaf ayat yang ke-6. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Ingatlah ketika Nabi Isa anak Maryam berkata, aku membenarkan ajaran Nabi terdahulu, aku membenarkan kitab Taurat, tetapi aku juga membenarkan akan datangnya Nabi sesudahku namanya Muhammad. Akan tetapi ketika Muhammad itu datang nanti, masyarakatnya pada waktu itu mengatakan hadza sihrun mubin, inilah orang yang membawa sihir yang nyata. Memang kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang jahiliyah menganggap Rasulullah membacakan sihir di hadapannya. Kenapa? Karena syair-syair yang terindah di Arab Saudi yang waktu itu namanya Arabia, yang disebut juga dengan tanah Kanaan, di mana pada waktu itu ada dua pasar yang mengadakan pertandingan sastra, di Zulmajas dan Pasar Okas. Orang-orang yang ahli di antaranya bernama Lubai, yang menempelkan karya sastranya di Ka'bah.
Kemudian Abu Bakar menempelkan pula catatan ayat Al-Quran di sebelahnya. Lobet menangis membaca yang di sebelahnya. Ini bukan puisi, ini bukan sastra, ini bukan tulisan manusia. Siapa yang menulis ini? Dicarilah kepada Abu Bakar. Ternyata itu adalah ayat Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah disalin, ditempelkan di sebelah, sangat mengagumkan. Orang-orang yang membacanya seakan-akan tersihir. Orang-orang yang mendengarkan untayannya, ucapannya, pilihan katanya yang sangat indah, orang-orang Arab merasa tersihir sehingga mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Inilah sihir yang nyata. Kaum muslimin yang berbahagia, mereka menyangka Nabi Muhammad SAW membawa agama baru, sehingga mereka orang-orang jahiliyah tidak senang. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru. Yang membawa agama Islam itu adalah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Seluruh nabi-nabi itu adalah membawa Islam. Nabi Muhammad hanya menyempurnakan. Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dan menyempurnakan Islam sesuai dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pertama kali Islam dibawa itu bukan oleh Nabi Muhammad, tapi oleh Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad menyempurnakannya, melengkapi sekaligus menutup dari kesempurnaan itu yang disebut dengan khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad penutup dari nabi-nabi. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang Najran yang jumlahnya 60 orang dari pendeta-pendeta yang terhebat yang menguji Nabi Muhammad SAW, mereka kagum melihat wajah Nabi Muhammad yang berseri-seri, wajah Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar dan sahabat sekalian yang hadir hanya kagum melihat pakaian yang indah-indah dipakai oleh Bani Najran. Sedangkan orang-orang Bani Najran 60 orang banyaknya melihat wajah Rasulullah saja, mereka sudah kagum. Kalau kayak beginilah cahaya wajah ini pasti Nabi ini bukan Nabi palsu. Melihat sahabat-sahabatnya yang wajahnya berseri-seri karena senantiasa berwudu, senantiasa bertasbih, wajahnya berseri-seri, pakaiannya tidak dikagumi, tapi wajahnya yang berseri-seri dikagumi. Akhirnya lebih dari separuh Bani Najran itu mengucapkan syahadat dan mengakui kebenaran Islam. Sampai sekarang ini di Yaman, mereka inilah menjadi pelopor-pelopor masuknya Islam dunia, terutama di Jazirah Arab bagian selatan. Kaum muslimin yang berbahagia, pertanyaan awalnya siapakah yang lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Isa alaihi salam karena lahir tanpa ayah? Nabi Muhammad menjawab, kalau hanya berdasarkan lahir tanpa ayah, yang lebih mulia daripada Nabi Isa adalah Nabi Adam alaihi salam, lahirnya tanpa ayah, tanpa ibu sekaligus. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian di dalam kitab Taurat kalau dibaca, Nabi Sulaiman juga mengatakan, aku sudah hadir sebelum langit digariskan. Di dalam kitab Zabur, Nabi Sulaiman menyatakan, sebelum langit digariskan, aku sudah ada. Nah, berarti Nabi Sulaiman atau mereka sebut dengan Salomo lebih mulia daripada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa lahirnya 2021 tahun yang lalu. Sedangkan Salomo atau Nabi Sulaiman di dalam kitab Zabur dikatakan sudah hadir sebelum langit digariskan. Jadi dari segi sejarahnya, menurut kitabnya itu, kitab Amsal Sulaiman menyatakan aku lebih mulia daripada yang lain. Nah, yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, dihitung dari sejarah Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati karena beliau nabi mendapatkan mukjizat dari Allah. Ada seorang orang biasa yang bukan nabi tapi juga mampu menghidupkan orang mati, namanya Melkisedek. Dalam sejarah kitab-kitab Suhufil Ula
suhufi Ibrahim wa Musa. Di dalam suhuf-suhuf itu ada dikisahkan seorang yang bernama Melkisedek, orang biasa tapi dia alim, bukan nabi, mampu menghidupkan orang mati atas izin Allah. Jadi bukan hanya Nabi Isa alaihi salam yang mampu menghidupkan orang mati atas izin Allah. Ada nabi-nabi yang lain, ada pula yang bukan nabi, mampu menghidupkan orang mati atas izin Allah. Kaum muslimin yang berbahagia. Dan kemudian yang lebih mulia daripada Nabi Isa alaihi salam, di dalam sejarah analisis para ulama, orang-orang para ahli adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena turunnya Nabi Isa alaihi salam nanti pada akhir zaman dekatnya kiamat justru menjunjung tinggi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa yang kedua kali dekat akhir membunuh Dajjal, dia menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syahadatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia meneruskan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, pertanyaannya, kapankah kelahiran Nabi Isa alaihi salam? Menurut para sejarah adalah pada bulan Juni, bukanlah pada bulan Desember sebagaimana diakui oleh orang-orang barat. Kenapa demikian? Karena hanya orang barat yang percaya kepada dewa-dewa matahari yang muncul untuk pertama kalinya pada tanggal 25 Desember, sedangkan orang-orang di sebelah timur tidak mengakuinya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada dewa matahari. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwa perayaan-perayaan Romawi kuno, perayaan Yunani kuno, itulah yang dilakukan orang pada tahun baru Masehi sekarang. Sedangkan tahun baru Islam adalah tahun Qamariyah, adalah tahun Hijrah 1 Muharram. Dengan demikian kaum muslimin yang berbahagia, yang penting bagi kita adalah memperbaharui semangat kita dalam Islam yang disebut dengan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hendaklah semua kita mempunyai rencana untuk masa depan. Hari esok haruslah kita persiapkan dalam rangka bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Allah akan menceritakan, dan Allah akan menceritakan, akan memberikan berita tentang apa yang telah kamu kerjakan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan menguatkan iman, dan senantiasa kita berhati-hati dalam ghazwul fikri, perang pemikiran, di mana para misionaris ingin merusak sejarah Islam, ingin membelokkan ke arah mereka, sesuai dengan ayat Al-Quran mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan pernah senang kepadamu sebelum kamu tunduk dan patuh mengikuti milah agama mereka dan budaya mereka. Hindarilah budaya-budaya musyrik tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghidar wa ashkuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wastaghfiruhu
للذنوب والأوزار. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kemuliaan kepada pemimpin-pemimpin kami yang beriman. Berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada mereka, agar mereka menyayangi kami sebagai rakyatnya dan takut kepada Engkau sebagai Khaliknya. Ya Allah, ya Rabbana, jauhkanlah umat Islam seluruh dunia dari budaya-budaya kafir, daripada budaya-budaya yang menyimpang dari ajaran-Mu, agar kami terjauh dari perbuatan musyrik dan terjauh dari millah-millah Yahudi dan Nasara, dan kami tetap berada di dalam Shiratal Mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil